akan kita pelajari tentang proses penyaluran energi listrik. Melanjutkan video pembelajaran kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses menghasilkan energi listrik oleh sistem pembangkit, yaitu sistem pembangkit yang kita kemarin jelaskan menggunakan sistem pembangkit tenaga air. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang proses penyaluran energi listrik oleh sistem transmisi dan distribusi. Ketika listrik sudah dihasilkan oleh pembangkit listrik, maka listrik itu harus kita salurkan supaya kita dapat merasakan manfaatnya listrik di setiap rumah-rumah, perkantoran, sekolah, ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, proses penyaluran energi listrik ya, di sini melalui beberapa tahap dan beberapa alat juga. Komponen utama dalam penyaluran energi listrik yaitu sistem transmisi, sistem distribusi, kemudian terdapat transformator penaik tegangan dan transformator penurun tegangan. Sistem transmisi. Apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu listrik. Ketika listrik sudah dihasilkan oleh pembangkit, maka disalurkan ke gardu listrik. Itu disebut sistem transmisi. Kemudian, apa itu sistem distribusi energi listrik? Yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Nah, bagaimana proses penyaluran energi listrik? Kita lihat yang pertama, ketika energi listrik sudah dihasilkan oleh pembangkit listrik, yaitu sebesar 6-24 kV. Ini yang pertama, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, kemudian listrik akan disalurkan ke gardu induk, yaitu ke tahap kedua. Dalam proses yang kedua, aliran listrik di dalam gardu induk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up, yaitu transformator penaik tegangan. Tujuannya untuk mengurangi rugi daya karena akan disalurkan ke tempat-tempat yang jauh. Kemudian dari nomor 2 itu akan dialirkan menuju saluran transmisi. Aliran listrik menuju ke saluran transmisi yang pertama kali yaitu ke saluran udara tegangan ekstra tinggi yang kita kenal dengan istilah sutet. Nah, pada sutet ini listrik bertekanan tinggi, tegangan ekstra tinggi sehingga akan disalurkan ke saluran transmisi. Nah, selain disalurkan ke gardu kembali, ini juga bisa disalurkan menuju pabrik-pabrik ataupun industri. Nah, di sini disalurkan ke pabrik-pabrik di mana pabrik-pabrik tersebut memiliki sistem penaik dan penurun tegangan. Kemudian disalurkan ke gardu step down untuk diturunkan tegangannya. Nah, ini juga digambar di sini. Ketika pertama kali disutet itu diturunkan. Nah, diturunkan kemudian dialirkan, kemudian baru kita ke
dari pabrik diturunkan kembali. Kenapa tujuannya diturunkan? Adalah untuk mengurangi tegangan karena akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk yang umumnya membutuhkan tegangan yang rendah. Kemudian aliran listrik dari trafo step down yang nomor 4 ini akan disalurkan ke saluran distribusi. Gambar 4 ini adalah saluran distribusi sebelum disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian ketika sudah di saluran distribusi, di sini bisa dirasakan di rumah-rumah. Nah, begitulah alur dari penyaluran energi listrik sampai ke rumah. Kemudian bagaimana ya bila terjadi pemadaman listrik? Nah, pemadaman listrik ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kerusakan pembangkit listrik. Yang kedua, bisa terjadi petir. Yang ketiga, perbaikan kerusakan saluran transmisi. Saluran transmisi yang kena angin topan maupun pohon tumbang akan terjadi kerusakan sehingga harus dipadamkan dulu sebelum diperbaiki. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Silakan kalian pelajari. Kalau belum paham, silakan bisa ditonton secara berulang-ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.